Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, saya guru IPA MTS Al Mubarok, Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331297115549. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta ujian 085206003108 pada kelas 9 dengan materi listrik statis. Mari kita simak bersama. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Yuk, silakan. Yang menang manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa seperti biasa. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ada yang nggak masuk nggak hari ini, Nak? Masuk semua, Masuk Bu. semua? Ya, Bu. Oh, alhamdulillah sehat semua ya berarti hari ini. Ya. Nggak ada yang alpa. Sehat semua. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin dengan materi yang masih sama, listrik statis. Nah, untuk sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih tentang pembelajaran yang sudah lalu ya, yang di pertemuan kemarin. Kemarin kan sudah belajar tentang pengertian tentang listrik statis. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu listrik statis? Siapa? Oh, boleh Sakira? Apa nak listrik statis? Statis adalah kekuatan listrik yang terkumpul dalam jumlah tertentu dan berada dalam keadaan diam atau statis. Nah, tepat sekali. Itu masih ingat sekali tentang pengertian dari listrik statis. Listrik statis itu berbahaya nggak sih? Berbahaya. Apa iya berbahaya? Karena mematikan. Kenapa nak bisa mematikan listrik statis, nak? Listrik statis itu ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Kali ini kita akan belajar tentang fenomena sambaran petir. Nah, fenomena sambaran petir yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau sekarang sudah mulai musim hujan, ya musim hujan. Nah, kira-kira nanti apa yang kamu bisa lakukan dengan metode pembelajaran hari ini, yaitu metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi kamu yang akan menentukan apa masalah yang akan kamu ambil, kamu yang akan mengumpulkan data, kamu menarik kesimpulan, nanti dan terakhir kamu ya sendiri yang akan menyajikan solusinya, ya nak ya, solusi dari permasalahan yang akan kamu ambil. Sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan di materi-materi sebelumnya, maka kamu bisa menerapkannya dengan lebih mudah. Oke? Untuk pertama, silahkan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan berikut. Nah, kamu lihat di sini.
Momen peringatan Hari Kemerdekaan di Tanggamus, Lampung diwarnai dengan kabar duka. Seorang warga yang sedang mengikuti lomba panjat pinang tewas akibat tersambar petir. Kemeriahan warga mengiringi perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Pekon Gisting Atas, Tanggamus, Lampung. Namun suasana lomba panjat pinang berubah menjadi duka setelah seorang peserta bernama Bagas Prayoga tewas terjatuh dari batang pohon pinang tersambar petir. Saat kejadian, korban beserta timnya berhasil memanjat pohon pinang. Namun saat korban berada di puncak, tiba-tiba petir menyambar tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Panti Secanti Gisting. Namun oleh pihak medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Turun, petir itu langsung nyambar. Tadi lihat tuh kilatnya apa? Kelihatan. Itu kilat yang besar tadi ya? Yang kedua. Untuk mengambil satu hadiah yang ada di pohon pinang itu, ternyata saking euforianya korban saat itu banyak petir sehingga dia tidak menghiraukan dan petir menyambar ke pohon pinang tersebut. Dan saat petir menyambar ke pohon pinang, korban terjatuh ke tanah. Isak tangis warga mengiringi persemayaman almarhum di rumah duka pada Kamis pagi. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Gimana? Sudah terlihat videonya? Kira-kira apa nih yang muncul di dalam pikiran kamu? Kamu tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Ya nak ya? Yang nanti kira-kira apa tadi yang dari video yang bisa diambil? Tapi rumusannya dalam berupa pertanyaan. Apa? Mengapa? Di mana? Ya? Atau mengapa? Ya, silahkan nanti diungkapkan. Siapa nih yang pertama mau mengungkapkan pendapatnya? Tapi ingat hanya dalam berupa pertanyaan. Boleh? Siapa? Nggak usah ragu-ragu. Siapa? Boleh? Siapa? Silakan angkat tangannya dulu. Oh iya, boleh. Apa yang bisa menyebabkan sambaran petir terjadi? Coba kalimatnya kita bagusin. Apa yang bisa menyebabkan apa tadi, Nak? Menyebabkan Sambaran petir. terjadinya sambaran petir. Boleh. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Mengungkapkan pendapat dalam berupa pertanyaan. Boleh? Siapa lagi? Oh iya, boleh. Fatma. Didekatkan saja. Gimana, Nak? Apa dampak dari terjadinya sambaran petir? Apa dampak terjadinya Sambaran petir. sambaran petir? Masih ada lagi, Nak? Boleh? Oh ya, Cahaya. Boleh. Silakan Cahaya. Apa Nak pertanyaannya, Nak? Bagaimana cara menghindari sambaran petir? Bagaimana cara menghindari sambaran Petir. petir? Masih ada? Oke, siapa tadi? Oke, Anissa. Silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa bisa terjadinya sambaran petir? Mengapa bisa
terjadinya sambaran petir? Mengapa bisa terjadi Sambaran sambaran petir. petir? Takut ya lihat video tadi ya? Kira-kira bisa nggak menimpa kita itu? Bisa, semua orang bisa berpotensi terkena sambaran petir. Nah, ini adalah contoh 4 pertanyaan yang nantinya bisa kalian dijadikan rumusan masalah. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, maka kalian akan Ibu bagi kelompok untuk memfokuskan pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok itu punya 1 pertanyaan yang berupa rumusan masalah yang nanti akan diselesaikan oleh kelompoknya. Nah, untuk sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya bebas, mau pilih sama siapa saja. Silakan duduk dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompok semua? Sudah ya. Jadi anggota kelompoknya berjumlah 4 sampai 5 orang. 4, 5, 5. Pas ya? Oke. Untuk mengumpulkan informasi dan nanti untuk menyajikan solusi, ini Ibu pinjamkan handphone. Jadi 1 kelompok akan mendapatkan pinjaman 1 handphone yang nanti kalian untuk digunakan sebagai penggalian informasi. Nah, kemudian kita buat kesepakatan karena ini handphone digunakan dalam pembelajaran, maka kalian dilarang untuk membuka situs-situs yang tidak diperlukan atau di luar dari pembelajaran. Untuk melanjutkan proses dari pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada panduan kerja yang bisa kamu selesaikan. Nanti masing-masing mendapatkan 1 LKPD dalam 1 kelompok. Oke. Nih, silahkan yang sudah dapat boleh dibaca masing-masing kelompok. Kalau yang tadi masih malu mengungkapkan pertanyaannya, silahkan tulis rumusan masalahnya di LKPD-nya masing-masing. Bagaimana? Cara menghindari sambaran petir. Oh, apa ketika terjadi petir, selain membahayakan manusia, dia juga tadi bisa merusak ini alat listrik, alat elektronik. Contohnya kayak mana tuh? Oh, stop kontaknya meledak. Sudah menentukan semua? Sudah. Sekarang Ibu tanya rumusan masalah dari kelompok masing-masing ya. Nah, ini rumusan masalah dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Apa nak masalah yang mau dihadirkan? Bagaimana cara menghindari sambaran petir? Begini? Iya? Betul ya? Oke, nomor 2. Kelompok 2. Kelompok 2? Kelompoknya Dewi ya? Silakan nak. Bagaimana cara menghindari dan mengatasi sambaran petir? Bagaimana cara menghindari dan mengatasi sambaran petir? Gini ya? Betul, boleh. Lanjut, kelompok 3. Kelompoknya Adel, apa nak? Rumusan masalahnya? Oke, mirip dengan kelompok 1 ya. Bagaimana cara menghindari sambaran petir? Oke, nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa. Namanya juga ide itu kadang sama dan lebih banyak berbeda biasanya. Oke, yang kelompok 4. Pakai rem. Bagaimana upaya untuk
mengurangi dampak kerusakan alat listrik ketika apa nak? Oke, bagus. Terjadi fenomena sambaran petir. Bagus ini pertanyaannya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang sama, tapi nggak apa-apa. Kalau yang ini dia double ya, cara menghindari dan mengatasi boleh asalkan bisa menyelesaikannya. Kan ini masalah yang kalian ambil, nanti kalian juga yang akan menentukan solusinya. Ya, nak, ya. Yang keempat, bagaimana upaya untuk mengurangi dampak kerusakan alat listrik? Jadi, benar kata kelompok 4, jadi seandainya terjadi sambaran petir, apakah hanya manusia yang bisa ditimbulkan dampak bahaya? Enggak. Bahkan kita pernah lihat kerusakan alat listrik. Oke, boleh. Oke, ini kalian sudah menentukan rumusan masalah yang akan diselesaikan solusinya. Silahkan lanjutkan ke LKPD berikutnya. Di situ ada pengumpulan informasi. Di situ Ibu menyiapkan barcode. Jadi kalian bisa lihat pakai handphone ya. Di situ ada artikel yang bisa menunjang informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan solusi. Boleh, silakan dimulai. Ya, silakan digunakan barcode-nya. Bisa? Scan QR-nya? Scan QR-nya di mana, Bu? Ini nggak kelihatan kalau dia redup-redup begini. Ini handphonenya. Nah. Bisa ditemukan informasi yang ingin kamu dapatkan? Bisa. Sekarang coba kita lihat di LKPD nomor 4 dulu. Di situ ada apa nak? Merencanakan penyelidikan dan melakukan penyelidikan. Kalau di materi yang sudah lalu, seperti di materi sebelumnya itu penyelidikannya berupa wawancara. Kalau sekarang nggak harus wawancara. Jadi boleh dengan mengkaji literatur yang Ibu sediakan di LKPD tadi, itu tapi merencanakannya cari dulu seperti kemarin. Apa yang ingin kamu cari informasinya? Kalau kemarin mau nyari apa pengertian. Nah, sekarang bisa nggak mencari seperti itu? Jadi dari berupa pertanyaan dulu, apa, bagaimana, mengapa, nanti langsung dicari jawabannya, kemudian dituangkan ke dalam LKPD. Bisa nak? Bisa. Ada yang sudah selesai menuliskan tentang rencana penyelidikannya? Apa yang dimaksud dengan sambaran petir? Oke, lanjut. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mengurangi dampak kerusakan alat listrik ketika terjadi fenomena sambaran petir? Oke, bagus. Kemudian? Yang ketiga, di mana terjadinya sambaran petir? Yang keempat, kapan terjadinya sambaran petir? Oke. Nah, gimana rencana penyelidikannya, nak? Yang pertama, apa pengertian dari petir? Yang kedua, bagaimana proses terjadinya petir? Oke. Yang ketiga, apakah dampak terjadinya petir? Yang keempat, bagaimana cara menghindari sambaran petir? Oke, rumusan masalahnya apa tadi, nak? Bagaimana? Cara menghindari sambaran petir. Sudah relevan belum pertanyaannya dengan yang akan mereka selesaikan masalahnya? Kelompok lain? Sudah bagus? Oke. Ayo silakan, jangan ragu-ragu. Pertama, apa yang dimaksud dengan sambaran petir? Masalahnya dulu, masalahnya apa tadi, nak? Bagaimana cara menghindari dan mengatasi sambaran petir? Iya, oke. Sekarang rencana penyelidikannya? Yang pertama, apa yang dimaksud sambaran petir? Yang kedua, apa penyebab dari terjadinya sambaran petir? Oke.
Apa dampak dari sambaran petir? Mm-mm. Bagaimana cara mencegah sambaran listrik? Oke, gimana kelompok lain? Apakah sudah pas belum? Sudah pas? Bagus? Oke, kelompok terakhir. Kelompok 3 ya. Siapa yang mau berbicara? Oke. Silakan. Masalahnya dulu ya, Nak. Masalahnya pertama, apa itu sambaran? Masalahnya dulu, masalah yang akan diselesaikan. Bagaimana apa tadi? Bagaimana cara menghindari sambaran petir? Oke. Maka rencana penyelidikannya? Rencana penyelidikannya apa itu sambaran petir? Mm-mm. Apa penyebab terjadinya sambaran petir? Mengapa terjadi sambaran petir? Oke. Terus, mengapa terjadi sambaran petir? Yang terakhir harus ada yang untuk menyelesaikan solusi. Bagaimana cara menghindari sambaran petir? Oke. Bisa diterima? Atau ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke. Silakan sekarang. Karena masing-masing kelompok sudah siap dengan rencana penyelidikannya, sekarang silakan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk datanya nanti kalian analisis. Oke? Ya, bekerja sama biar cepat ya. Karena waktunya singkat. Gimana? Gambarnya nggak bisa download. Ini ya? Udah. Bisa? Kontaknya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah, Nak? Kelompok 2? Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Sudah selesai semua. Sudah dikirim semua ke WA Ibu ya? Oke, sekarang tinggal waktunya kita presentasi gagasan solusi. Mau kelompok mana dulu yang mau mulai duluan? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Biar adil kita balik. 4, 3, 2, 1. Oke? Oke, kita mulai dari kelompok 4. Silahkan perwakilannya maju ke depan. Perwakilan 4. Kelompok 4 yang mana tadi ya? Kita ya. Bentar. Oh, udah ini tadi ya, udah di-download ya. Kelompok 4. Ini ya, silakan maju dulu ke depan. Oke, oh Ibu nutupin ya. Oke, silakan
Oh, videonya dulu ya? Oke, silakan. Lutfi. Situ lagi, Nak. Oke. Oke. Yang lain tenang, yang lain tenang. Saya perwakilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan video. Saksikan. Oke, kita lihat videonya ya. Akan merumuskan sebuah masalah tentang bagaimana upaya untuk mengurangi dampak kerusakan alat listrik ketika terjadinya fenomena sambaran petir. Penyebab terjadinya fenomena sambaran petir diantaranya terjadi karena longsoran elektronik antara awan dengan benda yang dekat dengan awan. Terjadi pada stop kontak. Yang kedua, dapat menyebabkan rusakan listrik meledak melalui saluran listrik. Pasang penangkal petir di rumah. Dua, menjauh semua Oke. Gimana tanggapan kelompok lain? Boleh memberikan saran yang sifatnya mengevaluasi. Boleh, silakan. Bagus, ada kurangnya enggak? Benar. Gimana, Lutfi? Selesai? Oke, boleh ditutup, Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Ibu evaluasi sedikit, sebenarnya itu sudah bagus, tapi sayangnya masih ada tadi yang membaca teksnya kelihatan ya. Oke, gak apa-apa. Nanti next lebih bagus lagi anak ya. Lanjut kita kelompok 3. Kelompok 3 posternya manual ya. Oke, boleh kita kunjung ke kelompok 3. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Cahaya ya. Oke, silakan Cahaya. Mulai rumusan masalah, kemudian solusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perumusan masalah tentang bagaimana cara menghindari sambaran petir. Hasil dari mengumpulkan informasi lewat literasi, kami menyimpulkan bahwa sambaran petir itu adalah suatu gejala atau fenomena alam yang sebenarnya terjadi. Kemudian proses terjadinya petir itu atau penyebabnya karena adanya potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Saat awan dipenuhi oleh muatan listrik, maka muatan positif akan terbentuk di bagian atas awan dan muatan negatif akan berada di bagian awan tersebut. Selanjutnya muatan positif dan negatif akan semakin besar, maka akan terjadi percikan besar di antara awan-awan tersebut. Dampak dari sambaran petir itu antara lain adalah efek listrik, efek termal, efek tegangan tembus samping, dan rusaknya alat elektronik. Upaya mencegah sambaran petir tersebut adalah memasang alat proteksi eksternal, memasang alat proteksi internal. Saat ada petir sebaiknya berlindung ke tempat yang memiliki efek sangkar Faraday. Oke. Kemudian cara menghindari sambaran petir itu kami membuat sebuah poster cara menghindari sambaran petir. Yang pertama adalah segera masuk ke dalam atau mobil jika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Yang kedua, jika kalian berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. Yang ketiga, jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Yang keempat, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir. Yang kelima, jangan berada di sawah, lapangan, atau taman karena petir mencari tanah untuk melemparkan energinya. Oke, gimana tanggapan kelompok lain? Sudah bagus? Sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada kurangnya enggak? Tidak ada?
Tidak. Kalau ini mungkin tulisannya yang di dalam poin-poinnya agak dibesarkan sedikit ya, tapi ini sudah bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 2. Poster ya tadi anak ya? Ya, 1 nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan listrik statis. Petir adalah fenomena ketika muatan positif di permukaan terhubung dengan muatan negatif di awan. Dan dampak jika manusia tersambar petir dapat menyebabkan luka bakar atau dapat menyebabkan kematian. Dan cara menghindarinya, kami sudah membuat poster sebagai berikut. Dampak mencegah masalah tersebut. Jadi jangan berlindung di bawah pohon. 2. Jauhi tiang listrik. 3. Jangan berada di bawah di sawah, di lapangan atau di taman. Dan 5. Jangan memakai payung saat hujan atau petir. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Sudah bagus? Sudah bagus ya? Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan perwakilannya, Nak. Oke, silakan kelompok 1. Mau pakai permulaan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video. Gimana? Habis? Ya, silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kurangnya apa nih kelompok 4 nih? Kurang apa tuh? Gak apa-apa kan menyampaikan saran dan kritik, bukan menjelekan. Terlalu cepat durasinya. Ya. Kelompok 4 mengambil pelajaran dari pertemuan sebelumnya. Oke. Boleh ya, nanti kan untuk perbaikan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Sebelum kita di penghujung pembelajaran hari ini, kita adakan refleksi sebentar tentang pembelajaran hari ini. Kalau hari ini tadi kita sudah belajar tentang petir ya. Apa sih ini yang nama petir itu apa sih, Nak? Gejala alam yang bisa muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilat cahaya. Boleh. Kemudian apa tadi bahayanya petir, Nak? Bahayanya apa, Nak? Bisa menyebabkan kematian. Kemudian kerusakan alat elektronik. Selanjutnya apa lagi? Kerusakan rumah-rumah atau bangunan. Solusinya seperti apa tadi? Seandainya kita, kalau sekarang kan kita sedang berada di musim hujan nih. Apa tadi yang sudah kalian tampilkan tadi? Yang pertama apa contohnya tadi, Nak? Ketika kita berada di luar ruangan, jangan berteduh di bawah pohon. Tidak berdiri di ruang terbuka ya tadi ya. Seperti apa? Lapangan, sawah ya. Kemudian cara mengatasinya atau mengurangi dampaknya seperti apa tadi? Iya. Menggunakan penangkal petir. Boleh. Bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini? Nah, ini harus kalian nanti tuangkan dalam kertas ya.
kertas, kemudian kita tempelkan di kertas yang warna-warni ini ya, sebagai ungkapan refleksi apakah hari ini saya senang, ataukah saya mendapatkan pengalaman baru, atau saya kesel karena pembuatannya membuat saya lelah. Boleh, semuanya boleh dituliskan, tidak perlu panjang-panjang, tuliskan saja perasaanmu hari ini dalam bahasa yang singkat ya. Oke, silahkan. Yang sudah dapat boleh ditulis singkat saja, kemudian ditempelkan di depan. Oke? Ini. Yang sudah boleh langsung tempel di depan. Oke, yang lain boleh menyusul. Kita kasih judul ya di sini. Silakan, silakan. Boleh yang sudah langsung tempel di depan, tidak perlu panjang-panjang. Ya, silakan. Kenapa terbalik? Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2 sudah? 3? Sudah. Tinggal kelompok 4. Kelompok 4 sudah semua, Nak? Oke. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Oke. Kalian sendiri yang mencari permasalahannya, menentukan permasalahan. Kalian yang mencari literatur, menyelesaikan masalah, kemudian memberi gagasan, solusi. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.